Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Bilangan 24. Kita akan bersama-sama membaca dari ayat yang 10 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian dengan judul perikop Nubuat Bileam. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, "Untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu nyalah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya." Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang, aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari." Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang memperoleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. "Aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni akan hapus. Berapa lama lagi maka Asyur akan menawan engkau? Diucapkannyalah juga sanjaknya, katanya, celaka, siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim, mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Bapak saudara, pasti kita sering kali mendengar bahwa istilah ini, bahwa hari sial itu nggak ada di kalender. Mungkin ungkapan ini itu juga yang dialami kalau kita melihat bagaimana ada seorang tokoh bernama Steve. Ketika ia tahu bahwa jadwal terbangnya itu udah digantikan oleh pilot lain yang lebih senior. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, Steve ini adalah seorang pilot di American Airlines. Nah, pada tanggal 10 September di tahun 2001, itu telah menjadwalkan dirinya untuk terbang keesokan harinya ke LA atau Los Angeles. Nah, namun karena aturan perusahaan, jadi yang terjadi adalah Steve itu tidak diberikan izin untuk terbang karena ada pilot lain yang lebih senior yang mengisi tempatnya. Nah, yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Steve menjadi kesal karena pekerjaannya itu diambil alih oleh orang lain tanpa persetujuan darinya. Tetapi ketika keesokan harinya, Steve menyadari bahwa pesawat yang seharusnya dia kemudikan itu telah dibajak oleh seorang teroris. Nah, dan dia baru bisa melihat rencana dan penyertaan Tuhan setelah itu. Setelah dia mengetahui kejadian itu, dia baru bisa melihat rencana dan penyertaan Tuhan. Yang awalnya ia kesal, yang awalnya ia marah, ia jengkel,
Tetapi setelah mendengar berita itu, dia bisa melihat rencana dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, begitu pula yang terjadi kepada bangsa Israel. Nah, di dalam Bilangan 24 ini, di sana itu Bileam itu dipanggil oleh Balak. Untuk apa? Untuk mengutuki bangsa Israel. Namun yang terjadi adalah Allah yang setia itu justru tidak diam saja melihat bangsa pilihannya itu berada di dalam bahaya. Sehingga yang terjadi adalah Allah bekerja dengan caranya. Allah tidak menghalangi bagaimana ada pertemuan Bileam dengan Balak. Malah kalau kita perhatikan, Allah justru mengizinkan pertemuan itu terjadi. Namun yang terjadi adalah ketika mereka bertemu, Allah mengintervensi perkataan yang keluar dari mulutnya si Bileam ini. Bukannya justru mengutuki, tetapi Bileam justru memberkati bangsa Israel. Bahkan Bileam ini menubuatkan kehancuran bagi bangsa-bangsa lainnya, termasuk Moab. Nah, Bapak Ibu Saudara, Balak dan Bileam ini, kalau kita perhatikan awalnya itu mereka memiliki niat yang buruk terhadap bangsa Israel. Tetapi Allah dengan penuh kuasa mampu menggagalkan dan mengubahkan yang seharusnya menghancurkan bangsa Israel menjadi suatu yang indah bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel dan Steve. Dan kalau kita perhatikan, Allah yang sama juga bekerja di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, maukah kita percaya terhadap janji penyertaan Tuhan? Meskipun di dalam kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang sulit. Kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita bingung, membuat kita jengkel, membuat kita marah. Atau orang-orang di sekitar kita yang justru berniat buruk terhadap kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita, meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak merasakan secara langsung pada saat itu juga, biarlah setiap kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Kristus telah berjanji menyertai setiap kita, dan Dia telah menunjukkan hari depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kita. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyadari ya Bapa, di dalam kondisi kehidupan kami menyadari bahwa dalam kondisi-kondisi sekarang ini kami melihat negara kami tengah mengalami pergumulan ya Bapa. Sedang ada gejolak-gejolak yang terjadi, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami belum melihat rencana Tuhan. Mungkin saat ini kami belum bisa melihat masa depan yang indah. Tetapi kami mau percaya bahwa ada penyertaan Tuhan bagi negara kami, bagi setiap kami. Kami mau belajar untuk taat, kami mau belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Meskipun kami sedang berada di tengah-tengah kondisi yang sulit, meskipun kami berada di tengah-tengah kondisi yang membuat kami gelisah, marah, tetapi kami mau meletakkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, ajar setiap kami supaya kami dapat senantiasa mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.